Sohibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Kan begitu. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menayangkan video reaction yang dibuat oleh Mas Heri Pras, di mana Mas Heri Pras ini membahas tentang Habib Qutb yang diceritakan oleh seorang Habib, bahwasanya jika Allah ingin menurunkan sebuah musibah ataupun bencana harus izin dulu terhadap Habib Qutb. Mari kita saksikan dulu untuk videonya. Habib ini seperti lomba-lomba, teman-teman. Berlomba-lomba mereka di dalam menyampaikan khurafat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka dengan bermodalkan menyampaikan khurafat-khurafat seperti itu, banyak digandrungi masyarakat yang awam. Di mana mereka dianggap wali, datang ke mereka, salaman, cium tangan, ngasih amplop dan lain sebagainya. Ada yang sampai seperti itu. Apa kata Bahar Smith? Ulama-ulama amplop, kiai-kiai amplop itu adalah kera-kera bersorban, katanya. Ya Allah. Dan sekarang teman-teman, ini video sangat luar biasa ngibul dan sejatinya merendahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang lebar. Coba kita langsung simak seperti apa kengibulan dari Habib ini. Ya kan? Waman awa ajdaduna diniatkan para datuk-datuk kita, para datuk-datuk kita. Terus waman awa kutbuz zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Zaman sekarang wes mesti masuk kan gitu. Enggak disebut nama pun juga pasti masuk. Jadi begitu. Jadi kutbus zaman, kutub pada zaman ini. Contohnya seperti guru sekumpul atau sejenisnya itu. Ada pelantikan, teman-teman. Nanti saya juga akan bahas masalah pelantikan wali-wali ini, dan ini sungguh-sungguh menggelitik. Nanti kita itu bahas. Oke, lanjut dulu. Atau mana sahibul waqt. Sohibul waqt, karena sohibul bait. Ini rumah ini sohibul baitnya saya. Sohibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Waduh, yang punya waktu, teman-teman. Jadi bisa ngatur waktu. Waktu itu mau dimundurkan, dimajukan, diberhentikan. Allah punya waktu. Memiliki waktu. Ya kutub. Kutub. Waduh. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, bala pasti ngomong dulu sama kutub. Wallahu akbar. Izin dulu kepada kutub. Allah ngomong ke manusia. Gimana ceritanya? Allah, Nabi Muhammad, Allah mengutus masih malaikat Jibril kepada Muhammad. Oh enggak, kalau mereka ini izin dulu. Ya Allah, Allah merendahkan diri, izin kepada Habib. Mau dibawa kemana agama ini, wahai Habib? Ya Allah, kenapa gak ditimbang dulu dengan syariat pernyataan ente? Lanjut dulu. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Allah, ibarat dulu kalau mau menurunkan gempa, menurunkan topa, menurunkan banjir bandang, izin dulu kepada Nabi Muhammad. Hei, ya, kalian yang masih dungu, yang masih percaya kisah seperti ini, tahukah Anda kisah terhadap umatnya Nabi Nuh yang dilanda apa itu namanya? Banjir bandang. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dulu kepada Nabi Nuh. Ya, cuma diberi peringatan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ajaklah umat-umatmu untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi apa? Mereka yang durhaka tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya Allah, Nabi Nuh berdakwah dulu, teman-teman, untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan izin, ya. Allah Subhanahu wa taala bukan izin kepada Nabi Nuh. Kalau di ACC sama Nabi Nuh, badang. Kalau gak di ACC, gak jadi. Anak dan istri Nabi Nuh tenggelam. Dan itu apa? Itu kisah nyata. Benar-benar terjadi kepada umat Nabi, kepada istri Nabi, kepada anaknya Nabi. Ya Allah. Bahkan Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria? Nabi itu dibantai, dicincang-cincang sama orang Yahudi. Harusnya Allah bilang dulu ke Nabi Zakaria, wahai Zakaria, apakah umat ini akan aku turunkan bencana agar mereka mati semua? Gak di ACC. Ya Allah, sejatinya teman-teman, para habaib ini, oknum-oknum yang seperti ini, bukan menguatkan syariat ceritanya, kidongeng-dongengnya, tetapi melemahkan syariat itu sendiri. Ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu.
namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadap satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Iya. Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, ya saiki gembur-gembur khilafah ku kan nyalai hadis kabeh kuwi. Ndak ngajine kurang adoh. Ya. Aduh. Kurang adoh, kurang piknik ya. Kurang piknik. Ya Allah, ya Allah. Kurang piknik, kurang atoh, kurang jauh kalau belajar. Oke, lanjut dulu. Hah? Ngopinya kurang kenceng. Nah, itu apa namanya? Apa? Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Aulia. Nah, jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Allah. Terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Di ACC. Allah. Kalau wali kutub ini tidak meng-ACC permintaan Allah, maka bencana tidak akan terjadi. Allah untuk menurunkan bencana izin dulu kepada ya si pemilik waktu. Siapakah si pemilik waktu itu? Habib, wali, kutub utara atau selatan. Hati-hati ya Ripras kalau membahas habaib. Hati-hati kalau membahas wali kutub. Kualat. Saya gak peduli kualat kalian. Cerita ini adalah cerita halu yang sejatinya menista Allah, merendahkan kuasa Allah, merendahkan kemampuan Allah. Apa ini kisah? Allah kalau ingin menurunkan gempa, banjir bandang, tsunami, wabah dan lain sebagainya, izin dulu ke kutub. Kepada Nabi Nuh gak izin, kepada Nabi Lut gak izin. Orang yang tidak bisa diberikan peringatan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tanggapan dari Mas Heri Pras mengenai Habib Kutub yang diungkapkan oleh Habib Muhammad Mukhtar. Jika memang itu benar adanya, saya yakin Mas Heri Pras tidak akan berani mengomentari hal seperti itu. Tapi jika ini sebuah kebohongan, Mas Heri Pras wajib memberitahu kepada kita sebagai orang yang lagi belajar agar tidak terjerumus dalam khurafat seperti ini. Dan pentingnya kita juga dalam menimba ilmu untuk mencari majelis ilmu yang berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah agar membawa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini untuk video kali ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk untuk kita semua dalam kebenaran dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.